konsep, maka mulai masuk perumusan. Perumusan, apa yang bisa menemukan kita bersama? Untuk bisa berdiri bersama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dalam sebuah wadah, sebuah bangsa. Maka Wali Songo melanjutkan konsepnya, akhirnya pada titik akhirnya mencetuskan yang namanya Panca. Saya hanya ingin mengambil Pancasila. Pancasila itu terumuskan dari ini. Selama ini mungkin tidak terpikir kita. Tapi Raabdo sudah tiap hari semua berangkat dengan bismillah. Fatihah disimpan dalam bismillah, bismillah disimpan dalam bak disimpan dalam titik yang dibicarakan Mas. Itu. Ayo, baru kenal jadi namanya belum ya Mas Saleh. Jadi titik ini perlu. Karena titik Fatihah diringkas dalam bismillah. Bismillah diringkas dalam bak. Bak diringkas dalam Kalau bahasa agama apa ya Nuhtatul karena ya saya itu sedikit banyak pernah mondok, jadi sedikit banyak tahu lah. Koidah mustasinun ma'ruf ya tadi ya akal, karena ini saya peroleh waktu mondok. Udah dari sini, kenapa dari sini? Terpikir nggak kita selama ini? Ini saya tiga konsep ini digali oleh Wali Songo juga dari ini. Bismillah ini. Satu, agamawan. Di sini ada lafaz Allah. Yang kedua, di sini ada negarawan. Di sini ada sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu apa? Ar-Rahman itu tidak bicara suku, tidak bicara agama, tidak bicara apa. Semua makhluknya dilindungi masuk dalam tataran negara meski melindunginya. Maka konsep negarawan itu diambil dari sifat Ar-Rahman. Masuk budayawan. Budayawan ini diambil dari Ar-Rahim. Kenapa budayawan ini diambil dari sifat Ar-Rahim? Karena dasar budaya ini adalah cinta kasih. Kalau bahasane Jawa, budaya kuwi saka pentulaning cipta lan rasa. Maka rasa itu rahim. Hanya orang-orang khusus yang punya rasa. Mula budayawan ini peka sekali biasanya dalam menganalisa sesuatu karena sering olah rasa. Ini diambil dari konsep ini. Konsep berangkat daripada bismillah. Sekarang kita mau masuk ke poin Pancasila. Tiga konsep lahir dari bismillah. Pancasila pun lahir dari bismillah. Mari kita tulis sila-sila pertama apa? Bismillah ini melahirkan tiga konsep. Agamawan, negarawan, budayawan. Setelah konsep itu kan mesti ada konsep yang disepakati bersama sebagai acuan hidup masuk ranah teknis lah gampangannya. Nah teknis ini oleh Wali Songo juga digali berangkat daripada bismillah. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan. Tiga, empat, lima, keadilan sosial. Ini coba kita mulai belajar nomorologi. Saya masukkan.
Pancasila sila pertama ini sokok gurunya dari kalimat Labdi jalalah Allah. Walaupun dalam konteks budayawan dinamakan yang berbeda-beda, ada yang memanggil Yahweh, ada yang memanggil Sang Hyang Wenang, ada yang memanggil Pangeran, ada memanggil Sang Hyang Kosong, Sang Hyang Toyo, macam-macam. Tapi konsep dasarnya ini. Ini sila ketuhanan yang Maha Esa, satu. Mandiri satu. Terus Ar-Rahman. Buka seketan. Tadi saya nyeket mula, nanti kalau sampai hilang. Sila kedua dan kelima digali dari sifat Ar-Rahmannya Allah. Apa? Nomor 2. Sosial, keadilan sosial. Dan ini 2 dan 5. Ya lah. 2 dan 5. Kemanusiaan yang adil. Ini terus yang kelima. Nah, sosial. Semua berhubungan dengan nas, manusia konteksnya. Umum, konteks umum. Sedangkan rahim ini dari menjadi sila 3 dan 4. 3 dan apa nomor 3? Apa nomor 4? Di sini ada hikmah. Dipimpin oleh hikmah. Orang tidak akan muncul hikmahnya kecuali dalam hatinya ada rasa kasih sayang rahim. Orang tidak akan bisa duduk bersama kecuali dalam dirinya ada sifat rahim, kasih sayang. Maka persatuan ini digali daripada sifat rahimnya Allah. Hebatnya lagi, dari sini 4, 3, 1. 1 ini tidak bisa di apa-apa. 2 tambah 5 sama dengan 7. 3 sama tambah 4 7. Apakah ini sebuah kebetulan? Ini numerologi, ilmu nomor. Tapi jangan ditembak ya, nembus nanti. Numerologi. Setelah ini, dari sila-sila ini bisa juga ini lagi. Ini ada 2 kemungkinan. 1 dalam penjumlahan, dalam perkalian. Kalau dijumlah, jadinya 4. Kalau dikali sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan harus menjadi huruf tunggal nanti. 7 kali 7, 49. 4 sama 9 berapa? 13. 13 dikali 3 ditambah 1 ketemunya angka ini yang ini. Apakah kebetulan? Nanti kita ini lagi. (14 sama 5). Nanti 14. (4, 9, 13, 4). 13 ditambah ini jadi wah 17 ditambah 4 kok. Kemerdekaan Indonesia tanggal berapa? Nih.
rahasia-rahasia di sini yang digali dari Bismillah. 9, ada lagi jumlah 9. Ini masalah ini uriannya panjang, hanya sekedar gambaran saja. Saya untuk numerologi ini masalahnya panjang uriannya. Saya putuskan di sini bahwa apa? Bahwa ternyata semua itu bukan kebetulan. Angka 17, angka 8, ini tadi ada muncul dari numerologi ini tadi ada 4 tambah 4 akhirnya ada 8. Kapan Indonesia merdeka? Bulannya Agustus. Ini dari numerologi Bismillah dan Pancasila muncul ini. Jadi bukan sebuah kebetulan. Terus lagi ini saya putuskan karena ini kalau numerologi ini pembahasannya panjang sekali. Karena kalau ini masih bisa dipecah lagi, intinya dari pecah-pecahan itu terakhir harus ada satu angka. Dan satu angka nanti akan diwujudkan kepada ini. Nanti yang akan ketemu adalah angka 10. Rinciannya angka 10. 10 ini dari 2 huruf. 2 angka, 1 dan kalau tambahkan, kalau dikalikan enggak. Bilangan kalau dikasihkan kosong hasilnya apa? Tak terhingga. Inilah akan menghasilkan kekuatan yang tanpa batas. Sekarang kita uji sejarah. Pancasila sudah pernah diuji oleh DITII. Yang menang kekuatan tanpa batasnya siapa? Pancasila. Pernah diuji berbagai macam pemberontakan, terakhir diuji oleh reformasi. Dari reformasi ini masih muncul lagi bagaimana kalau kita kembali pada konsep, mesti nanti akan berpikir untuk kembali ke situ. Karena wali itu bikin konsep itu rasa sembarangan, ditirakati gampangannya rembuk gitu. Dari sini muncul Pancasila itu sebenarnya adalah perwujudan daripada Al-Quran, perwujudan dari Al-Fatihah, perwujudan daripada Bismillah, berangkat dari sebuah nuqtatul wujud titik. Yang terakhir, ini terakhir. Sekarang konsep aplikasi daripada negara ini dalam bentuk perundang-undangan itu adalah meniru konsep Al-Quran. Pertama dari Pancasila. Pancasila itu Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah bentuk preambul. Dari preambul diwujudkan kepada Undang-Undang Dasar 45 dan sama dengan model rule Al-Quran, ada Bismillah, ada Al-Fatihah, ada ayat-ayat dan surat. Terakhir muncul GBN ini apa? Haluan negara. Muncul lagi P4, polanya sama, mengikuti polanya Al-Quran. Ini apa? Tafsir. Sama Al-Quran, begitu Bismillah, Al-Fatihah, ayat, begitu ayat muncul ini hebatnya Indonesia. Mempunyai sebuah konsep yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu saja yang bisa kami paparkan. Jadi berbanggalah sebagai warga Indonesia yang mempunyai asas tunggal ideologi Pancasila. Karena Pancasila, maka saya bangga ada Pancasila sejati. Dia ngerebuk titik. Saya untuk menerangkan di sana salah paham nanti.
Sebenarnya bahas titik ini kalau dalam pondok masih banyak ya dia ya. Masih banyak ilmu titik saja itu banyak ilmu di pondok itu. Bahas titik saja. Demikian yang kami sampaikan, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, bukan saya merasa pandai atau merasa pinter, saya hanya mentransformasi daripada konsep yang diajarkan leluhur kita adalah Wali Songo. Karena saya pejuang Wali Songo, maka yang saya utarakan adalah konsep beliau, konsep Wali Songo yang ternyata telah teruji memuaskan segala Bhinneka Tunggal Ika itu tadi. Demikian, akhirul salam wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.